Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utai kono fasal suici. Nah, ini sudah masuk pada pembahasan bagian-bagian ahli waris nantinya. Jadi ada yang mendapat setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain. Tergantung statusnya nantinya sebagai apa. Statusnya sebagai anak, atau sebagai orang tua, atau sebagai istri, atau suami, dan lain-lain. Dan nanti bagiannya juga beda-beda. Qauluhu wal furudu utawi piro-piro bagian pasti. Sifate furud al-madhkuratu engkang den tutur fi kitabillah ing dalam kitabe Allah alias Quran. Jadi dalam bagian pasti sendiri iku sudah disebutkan dalam Al-Quran. Iku sitatun iku ana 6. Jadi sitatun iku 6 rupane 6 anisfu rupane separuh. Dalam Quran sendiri nantinya juga disebutkan bagian pasti atau furudul madhkuratu fi kitabillah. Jadi bagian pasti dalam warisan sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu ayatnya surat An-Nisa. Wa ingkanat wahidatan falaha an-nisu. Jadi memang sudah disebutkan nantinya bagian setengah milik siapa? Salah satunya anak perempuan. Nah, nanti disebutkan catatan anak perempuan bisa mendapatkan setengah kalau memang lah ada catatannya. Setengah bagian pertama. Yang kedua warubu'u lan seperempat. Seperempat juga nantinya ada yang ahli waris ini mendapat bagian seperempat dari harta mayit. Wasumunu lan seperwolu, ada yang mendapat 1/8. Wasulusani lan 2/3. Ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Nah, wasudusulan 1/6. 1/6 juga ada nantinya. Tergantung kondisinya itu bagaimana. Ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang sepertiga juga ada, 2/3 juga ada. Wasulusani 2/3, terus wasulusu dan 1/3, wasudusu dan 1/6. Fanisfu mongko utawi bagian separuh iku fardhu khamsatin iku bagiane wong 5. Jadi nantinya bagian setengah dari harta mayit iku miliknya 5 orang iki. Siapa iku? Al-binti. Rupane 5 al-binti rupane anak wadon. Jadi anak perempuan iku nantinya dapat bagian setengah dari hartanya mayit. Nah, catatannya dalam kitab-kitab iku memang di situ tidak adanya saudara laki-laki. Jadi dia sendirian dan tidak adanya saudara. Jadi anak perempuan bisa mendapatkan bagian setengah kalau memang sendirian, tidak adanya laki-laki yang menjadi asobah atau anak laki-laki. Jadi tetap nantinya anak perempuan bisa mendapatkan harta warisan si mayit dengan catatan sendirian tidak adanya waris asobah. Yang kedua wabintil ibni lan anak wadone anak lanang alias cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi misalkan Z punya anak laki-laki, terus punya cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Nah, itu bintil ibni. Itu juga bisa mendapatkan bagian setengah. Ya, ini juga ada catatannya. Sendirian, tidak beserta anak yang menjadi pewaris dan lain-lain. Terus yang ketiga wal ukhti lan dulur wadon. Wal ukhti lan dulur wadon minal abi saking bapak wal ummi lan ibu. Saudara perempuan seayah seibu alias kandung. Iku memang bisa mendapatkan setengah dari harta mayit bisa. Wal ukhti lan dulur wadon minal abi saking bapak. Dan termasuk juga mendapatkan setengah dari bagian mayit adalah saudara perempuan dari jalur bapak. Jadi misalkan Zaid punya bapak Umar, misalkan Umar nikah lagi dengan Aminah misalkan. Lah Aminah punya anak. Nah, nantinya ada saudara perempuan tapi dari jalur bapak, beda ibu.
Nah, itu namanya ukhti minal ab. Nah, itu juga bisa mendapatkan bagian setengah. Tapi nanti juga ada catatannya. Sendirian, tidak adanya waris-waris lain, dan nanti bisa dibuka dalam kitab-kitab lain. Wa zaujilan bojo lanang atau suami, itu juga bisa mendapatkan bagian setengah. Tapi dengan catatan idalam yakun ing dalam nalikane ora ana mahu iku ing dalam sartane zauj apa waladun apa anak. Seorang suami bisa mendapatkan bagian setengah ketika tidak ada anak yang menjadi pewaris. Jadi suami berarti ditinggal mati istri. Zaid ditinggal mati oleh istrinya yaitu Fatimah. Fatimah meninggal, Zaid bisa mendapatkan setengah dari hartanya mayit ketika tidak ada seorang anak yang mewarisi. Nah, jadi kelima orang iki bisa mendapatkan setengah hartanya si mayit. Nah, tapi nantinya catatannya tadi tidak ada asobah kalau anak perempuan, kalau suami tidak ada anak yang mewarisi dan lain-lain. Jadi memang faraidku lebih ribet memang. Terus iku bagian setengah. Lah bahas masalah bagian yang 1/4. Warubu utawi seperapat. Iku fardus naini iku bagiane wong luru. Azauju rupane bojo lanang. Mal waladi ing dalam sartane anak. Awalatil ibni utawa anake anak lanang alias cucu. Wahua utawi seperapat. Iku fardu zaujati iku bagiane bojo wadon siji wa zaujati lan pira-pira bojo wadon. Ma'adamil waladi ing dalam sartane ora anane anak. Awaladil ibni utawa anake anak lanang. Jadi nantinya bagian 1/4 iku milik 2 orang. Pertama milik suami. Suami bisa mendapatkan bagian 1/4 ketika memang ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Jadi suami punya anak lagi, jadi cucu. Nah, itu suami tetap bisa mendapatkan bagian tapi 1/4. Nah, dan juga yang bisa mendapatkan bagian 1/4 lagi adalah zaujah, istri. Jadi satu istri yang mendapatkan 1/4 atau punya banyak istri tetap dapat 1/4. Misalkan istrinya 3, ya wes berarti bagian 1/3 dibagi 3 orang. Jadi mulane ketika nantinya banyak istri, nantinya harta itu semakin sedikit dibagi. Bagiannya 1/4 dibagi istri 3, kan juga repot. Lah istri bisa mendapatkan bagian 1/4 ma'adamil walad awaladil ibni ketika tidak adanya anak atau cucu dari anak laki-laki. Jadi nggak ada keturunan, iku malah bisa mendapatkan 1/4. Wasumunu tawi 1/8 iku fardu zaujati iku bagiane bojo wadon siji. Wa zaujati lan pira-pira bojo wadon mal waladi ing dalam sartane anak awaladil ibni utawa anake anak lanang. Bagian 1/8 itu milik istri, satu istri atau beberapa istri tapi beserta anak atau cucu dari anak laki-laki. Jadi tergantung posisi istri. Istri bisa mendapatkan 1/4 ketika tidak ada anak atau cucu. Tapi kalau ada anak atau cucu, maka istri bagiannya 1/8 dari hartanya mayit. Jadi misalkan Zaid meninggal punya istri Fatimah. Lah, ketika Zaid meninggal punya istri Fatimah itu dilihat apakah ada anak atau cucu dari anak laki-laki apa enggak. Kalau memang ada anaknya, berarti nantinya istri cuma dapat 1/8. Jadi misalkan hartanya cuma 800 juta. Berarti seorang istri tersebut iku kalau punya anak berarti mendapatkan 100 juta. Iku nek istrine 1, nek istrine berarti 4, berarti tinggal dibagi 100 juta bagi 4. Berarti 25 juta. Lumayan.
Jadi nantinya dalam pembagian faraid iku ada yang mendapatkan setengah tadi, iku ada 5 orang, ada yang mendapatkan 1/4 dari hartanya mayit, ada yang mendapatkan 1/8. Tergantung posisinya sebagai apa. Apakah sebagai istri atau suami, ataukah punya anak atau tidak, ataukah sebagai saudara atau sebagai orang tua. Yaitu nantinya bagiannya beda-beda. Qauluhu wasulusani utawi 2/3 iku fardu arba'atin iku bagiane wong 4. Al bintaini rupane anak wedok loro. Jadi 2 anak perempuan iku bisa mendapatkan 2/3. Wa bintail ibni lan anak wedoke, anak loro wedoke anak lanang. Jadi cucu perempuan 2 dari anak laki-laki. Jadi misalkan Zaid punya anak laki-laki, punya anak lagi perempuan 2. Lah itu bisa mendapatkan 2/3 dari hartanya mayit. Wal ukhtaini lan dulur loro wedok minal abi saking bapak wal ummi lan ibu. Saudara perempuan 2 seayah seibu alias kandung. Iku juga bisa mendapatkan 2/3 bisa. Wal ukhtaini lan saudara perempuan loro minal abi saking jalur bapak. Minal abi saking bapak, saudara perempuan dari seayah. Jadi misalkan ayah punya istri 2, maka saudara perempuan 2 dari jalur istrinya bapak yang kedua misalkan, iku bisa mendapatkan 2/3. Jadi bagian 2/3 iku pertama milik anak perempuan lebih dari 1. Misalkan anak perempuan 2 atau 3 atau seterusnya. Terus di situ juga masuk bagian 2/3 cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ada cucu perempuan dari jalur anak laki-laki iku bisa mendapatkan bagian 2/3. Tapi catatane cucu perempuan tersebut lebih dari 1. Yang ketiga, saudara perempuan kandung ukhtaini. Jadi saudara perempuan kandung lebih dari 1 iku bisa mendapatkan bagian 2/3. Yang keempat, saudara perempuan seayah. Jadi ayah punya 2 istri, istri pertama dan istri kedua. Nah, maka saudara perempuan seayah inilah yang nanti saudara perempuan seayah. Maka iki nantinya yang akan menjadi ahli waris bagian 2/3. Wasulusu utawi 1/3 iku fardus nataini iku bagiane wong loro. Adapun 1/3 dari hartanya mayit iku dibagi 2 orang. Pertama al rupane ibu. Idalam tuhjab ing dalam nalikane ora den aling-alingi sapa Lah catetane di situ wa utawi lisnaini iku tetep kedue wong loro. Fasaidan mongko luwe akeh. Fasaidan mongko sak pendhuwur minal ikhwati saking pira-pira dulur lanang wal akhwati lan pira-pira dulur wedok. Min waladil ummi saking ibu anake ibu. Jadi bagian 1/3 iku miliknya 2 orang. Sing pertama milik ibu ketika memang tidak dimahjub. Artinya tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki, dan tidak beserta lebih dari 1 saudara. Baik laki-laki ataupun perempuan, iku ibu bisa mendapatkan bagian 1/3. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi. Tidak ada anak, tidak ada cucu perempuan, tidak ada cucu dari anak laki-laki dan lain-lain. Iku memang ibu bisa mendapatkan 1/3 dari hartanya mayit. Atau yang kedua, saudara laki-laki atau perempuan seibu. Jadi ada saudara laki-laki ataupun perempuan seibu. Bisa mendapatkan 1/3 bisa. Tapi catatannya lebih dari 1 orang. Jadi ada saudara 2 laki-laki bisa mendapatkan 1/3 bisa. Atau saudara perempuan 2 atau 3 atau seterusnya.
Yang penting lebih dari satu. Bisa mendapatkan 1/3? Bisa. Tapi catatannya tidak ada anak, tidak ada ayah, dan tidak ada kakek. Ketika nantinya kok mayit punya anak, maka saudara perempuan ataupun saudara laki-laki seibu, iku nantinya beda lagi. Bagiannya tidak 1/3. Wasudusu utawi 1/6 iku fardu sab'atin iku bagiane wong pitu. Al rupane ibu mal waladi ing dalam sartane anak. Adapun 1/6 itu bagian dari 7 orang. Pertama, ibu ketika punya anak. Ibu punya anak, maka bagiannya 1/6. Awaladil ibni utawa anak lanang. Jadi iku ketika 1. Awisnaini utawa loro. Fasoidan mongko sak pendhuwur. Minal ikhwati saking pira-pira dulur lanang wal akhwati lan pira-pira dulur wedok. Wa huwa utawi 1/6 iku lil jaddati iku tetep kedue mbah wedok inda adamil umi ing dalem nalikane ora anane ibu wali bintil ibni lan anak lan kedue anak wedok anak lanang dadi cucu ma binti sulbi ing dalem sartane anak wedok kandung. Wa huwa utawi 1/6 iku lil ukhti ku tetep kedue dulur wedok minal abi saking bapak. Mal ukhti yang dalam sartane dulur wedok minal abi saking bapak wal ummi lan ibu. Wa huwa utawi 1/6 iku fardul abi iku bagiane bapak ma'al waladi ing dalam sartane anak. Bapak bisa mendapatkan 1/6 ketika mal walad ada anake. Awaladil ibni atau anake anak lanang atau cucu. Wa fardul jaddi lan bagiane mbah bisa mendapatkan 1/6 bisa inda adamil abi ing dalem nalikane ora anane bapak. Jadi ketika nantinya ada mayit meninggal iku mbah bisa mendapatkan 1/6 ketika tidak ada bapak. Jadi Zaid meninggal, bapaknya sudah meninggal, terus tinggal mbah. Lah mbah bisa mendapatkan 1/6. Wa huwa utawi 1/6 fardul wahidi iku bagiane wong siji min waladil ummi saking anake ibu. Adapun 1/6 nantinya bagian satu orang dari anaknya ibu. Jadi bagian 1/6 itu milik banyak orang. Yang pertama ibu. Ibu nantinya bisa mendapatkan 1/6 ketika tidak ada anak, tidak ada cucu dan lain-lain. Ketika ada anak, ketika nantinya seorang ibu kok punya anak laki-laki atau punya cucu dari anak laki-laki dan lain-lain, ibu mendapatkan 1/6. Tapi kalau ibu tidak ada yang mahjub, tidak ada yang anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara kandung dan lain-lain, maka dia bisa mendapatkan 1/3. Jadi ibu itu bisa mendapat 1/3 kalau memang tidak ada yang mahjub. Tapi kalau ada yang mahjub, ada anak misalkan atau ada cucu, maka ibu bisa mendapatkan 1/6. Jadi bagiannya lebih rendah. Yang kedua bagiannya nenek. Nenek bisa mendapatkan 1/6 bisa ketika memang tidak ada ibu atau ayah. Nah, nantinya kalau memang nenek kok terhalangi oleh ibu atau ayah, maka status nenek tidak bisa mendapatkan 1/6. Jadi nenek itu bisa mendapatkan 1/6 kalau memang di situ memang tidak adanya ibu dan tidak adanya ayah. Itu nenek. Terus yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wali bintil ibni ma'a binti sulbi. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi Zaid punya anak laki-laki terus punya cucu perempuan. Ketika nantinya cucu perempuan dari anak laki-laki kok ada seorang anak perempuan tidak beserta anak laki-laki dan tidak ada laki-laki yang menjadikan asobah, maka dia bisa mendapatkan 1/6. Terus juga bagian 1/6 lagi adalah saudara perempuan seayah. Jadi ayah punya 2 istri. Lah,
ketika nantinya saudara perempuan dari jalur seayah, iku nantinya bisa mendapatkan 1/6. Catatane ketika tidak ada saudara kandung. Jadi nek tidak ada saudara kandung, maka saudara perempuan seayah bisa mendapatkan 1/6. Tapi kalau saudara perempuan sekandung kok ada, maka bagiannya saudara seayah, nah beda lagi, tidak 1/6. Nah mulane ketika nantinya saudara perempuan dari seayah tetap lebih banyak saudara sekandung. Terus ayah bisa mendapatkan bagian 1/6. Bisa mendapatkan bagian 1/6 bisa ketika nantinya besertaan anak laki-laki atau cucu. Dari ayah bisa mendapatkan 1/6. Catatane ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ketika nantinya tidak ada bagaimana? Bagiannya ayah tidak 1/6. Beda lagi. Jadi ayah bisa mendapatkan 1/6 ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Terus juga termasuk mendapatkan 1/6 adalah fardul jaddi, kakek. Kakek bisa mendapatkan 1/6 bisa ketika nantinya besertaan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Jadi anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tidak ada ayah, iku kakek bisa mendapatkan bagian 1/6. Tetapi nantinya kalau memang di situ ada kakek dan ada ayah, maka bagian kakek tidak mendapatkan 1/6, malah menurun lagi. Terus juga termasuk lagi bagiannya 1/6 adalah saudara laki-laki atau perempuan seibu. Saudara laki-laki atau perempuan seibu bisa mendapatkan 1/6 ketika tidak ada anak, tidak ada ayah, dan tidak ada kakek. Jadi tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada kakek, saudara laki-laki atau perempuan seibu bisa mendapatkan 1/6. Jadi memang 1/6 ini dibagi banyak orang. Ketika nantinya ibu ada, nenek ada, nah tinggal dihitung. Jadi memang ibu bisa mendapatkan 1/6, catatannya tadi ada anak laki-laki dan lain-lain. Ketika memang tidak ada 1/3. Nenek juga demikian, ketika tidak ada ibu, tidak ada ayah, bagiannya 1/6. Tapi kalau ada, nah beda lagi. Nah mulane ketika kita belajar faraid niku memang prakteknya kita ini menghitung harta warisan mayit dengan menggunakan ilmu matematika. Nah repotnya zaman sekarang kan memang jarang masyarakat yang menggunakan ilmu faraid untuk membagi hartanya mayit. Jarang zaman sekarang. Yang penting kita tahu bagiannya 1/6 untuk siapa, 1/3 untuk siapa, dan lain-lain. Nah itu dalam ilmu faraid memang dibahas dalam kitab takrib dan kitab-kitab fikih lainnya.